Halo semuanya, saya Revo Giovanni, dan kali ini saya akan membuka pembahasan tentang konflik antaragama yang pernah terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini berlangsung sejak akhir tahun 1998 hingga 2001 dan merupakan salah satu konflik komunal paling serius di Indonesia pasca reformasi. Awalnya, bentrokan terjadi antara warga Muslim dan Kristen setelah sebuah perkelahian kecil saat Idul Fitri. Namun, masalah itu berkembang menjadi konflik berskala besar dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Secara sosiologis, konflik ini bukan semata-mata karena agama, melainkan juga karena ketimpangan ekonomi antar kelompok, perebutan kekuasaan lokal, dan lemahnya peran negara dalam mediasi konflik. Banyak pihak yang memanfaatkan identitas agama sebagai alat mobilisasi massa, sehingga warga yang awalnya hidup rukun pun ikut terpecah. Dalam waktu singkat, kekerasan meluas, rumah ibadah dibakar, ribuan warga mengungsi, dan banyak korban jiwa berjatuhan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam dari sudut pandang teori sosiologi oleh temanku berikutnya. Saya Nur Fajri Intan Fadia, dan saya akan menjelaskan konflik ini dari kacamata sosiologi. Pertama, kita bisa gunakan teori konflik dari Karl Marx, yang menjelaskan bahwa konflik muncul karena ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya. Di Poso, konflik antaragama menjadi alat untuk merebut kekuasaan politik dan ekonomi lokal. Agama dijadikan simbol identitas sosial yang dipertentangkan. Dalam hal ini, identitas Muslim dan Kristen menjadi garis batas kelompok yang saling curiga dan akhirnya bertikai. Kedua, dari sudut pandang interaksionisme simbolik, kita bisa melihat bahwa simbol-simbol keagamaan seperti tempat ibadah, pakaian, dan istilah tertentu dipahami berbeda oleh masing-masing kelompok dan memicu sentimen emosional. Misalnya, saat satu tempat ibadah diserang, kelompok lain merasa harus membalas demi solidaritas agamanya. Ketiga, menurut teori fungsionalisme struktural dari Durkheim, konflik ini menunjukkan adanya disfungsi sosial. Ketika institusi seperti pemerintah, kepolisian, dan tokoh masyarakat gagal menjalankan fungsi sosialnya, maka yang muncul adalah kekacauan dan anomi, atau hilangnya norma sosial yang mengikat masyarakat. Halo, saya Resa Anggraini dan saya akan menutup presentasi ini dengan menjelaskan dampak sosial dan solusi dari konflik ini. Dampak dari konflik Poso sangat besar. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, ada trauma psikologis yang mendalam, dan hubungan antar warga menjadi rusak. Sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum rusak berat. Bahkan sampai bertahun-tahun setelah konflik selesai, masih ada rasa curiga dan luka sosial yang tersisa. Namun, di sisi lain, setelah konflik berakhir, ada juga proses rekonsiliasi dan harmoni sosial yang dibangun melalui pendekatan dialog antaragama, program perdamaian dari pemerintah, dan kerjasama antar komunitas. Solusi dari sudut pandang sosiologi meliputi penguatan peran tokoh agama dan masyarakat sebagai jembatan perdamaian. Pendidikan multikultural sejak dini untuk menanamkan nilai toleransi. Pemerintah harus hadir sebagai mediator netral, bukan sebagai pihak yang memperkuat salah satu kelompok. Dengan memahami penyebab konflik secara mendalam, kita bisa belajar untuk mencegah perpecahan sosial di masa depan. Karena Indonesia ini bukan hanya kaya budaya, tapi juga butuh harmoni.